Oke, yang lain sekarang fokus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, bertemu lagi di kegiatan Pramuka pada segmen belajar dari pengalaman, yang insya Allah di pertemuan kali ini kita akan belajar dari pengalamannya A. Imam. A. Imam ini angkatan pertama SMP unggulan Nashwa, yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Bukan di tengah-tengah kita ya, di depan kita. Bukan, di depan kita ya, sudah hadir di depan kita. Alhamdulillah menyempatkan waktu. Ini orang tersibuk kedua ya, di Gerlong. Bukan di dunia ya, tapi di Gerlong. Insya Allah akan sedikit berbagi yang insya Allah ini teman-teman juga bisa mengambil hikmahnya ya. Teman-teman bisa mengambil hikmahnya karena judulnya juga belajar dari pengalaman. Berarti teman-teman harus belajar dari pengalaman yang nanti apa sih, perjalanan apa yang A. Imam lalui, mulai dari memutuskan memilih SMP unggulan Nashwa sampai akhirnya memutuskan juga untuk keluar dari SMP unggulan Nashwa. Oleh karenanya fokus perhatikan dan agar kita supaya belajar dari pengalaman. Dan ini juga bukan hanya khusus untuk teman-teman ya, tapi orang tua juga nanti bisa bagaimana belajar ketika terjadi gejolak-gejolak seperti ini. Ketika terjadi permasalahan-permasalahan yang mungkin nanti diceritakan. Bukan hanya orang tua, guru juga sama. Wali asrama juga sama. Ya, itu ya. Oke, langsung saja kita mulai ke pertanyaan yang akan kita sampaikan kepada A. Imam. Ya, nanti kalau ada yang mau tanya, boleh juga ya, acungkan tangannya. Siap ya? Nah, Imam, boleh memperkenalkan diri, siapa namanya? Ya, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Jabar Abdurrahman. Pertama masuk itu angkatan pertama, dengan kelahiran dari kota Bandung tahun 2003 bulan Agustus tanggal 22. Tanggal 22 Agustus ya? 22 Agustus 2003. Ada yang tanggal 22 Agustus di sini? Hah? Siapa? Walid? Walidnya juga nggak tahu ini urus apa, ikut campur masalah kelahiran orang. Nggak. Berarti bukan ya, bukan. Jadi bulan Agustus ya. Nah, angkatan pertama A. Imam. Nah, A. Imam dulu apa yang membuat A. Imam memutuskan untuk sekolah di SMP unggulan Nashwa? Karena kan ini sekolah baru berdiri ya. Nah, kira-kira kenapa tuh? Ya, pertama-tama emang ya suruhan dari orang tua yang pertama. Diminta orang tua gitu ya? Orang tua. Ada keinginan nggak dari Imam ya? Untuk keinginan pertama kali sama sekali tidak ada untuk masuk pesantren. Ya, tidak ada. Namun dikarenakan ada orang tua yang ya udah masuk sini aja, ya udah bersama dengan teman. Jadi ada teman dulu pertama kenapa pengen masuk ke sini. Gitu. Jadi karena diminta orang tua, terus karena ada teman juga ya. Dulu Nail ya, Nail. Ada yang tahu Nail ada ya, insya Allah. Itu kemudian selanjutnya memang sebelumnya memang nggak ada keinginan untuk pesantren gitu ya. Betul. Nggak ada keinginan untuk pesantren. Nah, kalaupun sebelum ke Nashwa udah daftar belum? Atau udah daftar ke sekolah lain maksudnya? Atau belum? Untuk daftar belum sama sekali. Jadi langsung sama orang tua ke
sini. Dah kesini aja gitu ya. Iya. Oke. Itu berjalannya waktu, kemudian keterima ya, alhamdulillah. Kemudian gimana tuh perasaannya pas awal-awal kesini? Pas mau misalkan, bukan misalkan ya, pas hari H nih pengumuman bahwa hari besok udah mulai masuk ke asrama. Itu gimana pas mulai dari dapat pengumuman itu sampai berangkat gitu, gimana? Biasa aja atau udah mulai deg-degan? Nah, kalau untuk pertama kali pengumuman itu awalnya itu deg-degan karena aduh, jauh dari orang tua udah pasti, tanpa orang tua pasti, maksudnya ya kita udah bisa harus belajar mandiri itu udah harus. Ya. Terus ya mau nggak mau oke, bismillah berangkat. Nah berangkat ya. Iya. Nah, terus udah mulai tuh orang tua nganter ya ke sini. Terus udah naik mobil tuh dulu tuh, terus keluar di situ tuh ya di ini gimana tuh perasaannya, deg-degan juga? Ya kalau untuk sedih. Ya yang namanya sedih ya pastilah. Cuman gimana caranya untuk melupakan rasa sedih itu? Dengan ya langsung main bola sama Nail atau sama teman gitu kan, sama apa untuk melupakan rasa sedih itu. Oke. Nah, udah nih main bolanya selesai, sedihnya datang lagi nih. Wah, sedihnya datang lagi, imam gitu ya. Nah, pas malam pertama itu bener kerasa sedihnya tuh? Ya kalau ini cukup kerasa karena ya pertama gitu tanpa orang tua kita harus sudah mulai mandiri lah kata lainnya. Oke, udah mulai harus mandiri ya begitu. Nah itu pas kerasa banget sedihnya itu pas hari-hari keberapa? Yang awal ya, awal masuk gitu. Masuk. Yang kerasa bangetnya gitu sampai mungkin mencucurkan air mata mungkin, mencucurkan. Saat kalau nggak salah itu 2 minggu pertama. 2 minggu pertama. 2 minggu pertama udah mulai tuh, kerasa. Udah mulai kerasa. Pernah nangis nggak di 2 minggu pertama itu? Kalau nangis di saat sendiri kayak di kamar lah lagi ini, yang lain pada main atau apa. Nangis itu teh. Ngecelak ya. Yang ngecelak. Wajar. Itu di 2 minggu pertama ya nangis juga ternyata. Terus apa sih yang paling keinget itu? Yang membuat paling kenapa sampai air mata itu keluar, kira-kira apa? Yang pertama itu kenapa air mata bisa sampai keluar? Yang paling diingat? Yang paling diingat itu ya dulu apa-apa selalu orang tua yang siapin. Seragam apa-apa waktu SD. Kita berangkat, diantar, pulang, dijemput. Makan, tinggal makan. Waktu itu kan ya apa-apa harus sudah nyuci baju udah harus sendiri. Makan ngambil ini sendiri dulu kan. Ini mah dulu waktu sama orang tua ngasih makan langsung udah sedia, tinggal kita makan aja. Jadi itu yang paling keinget gitu ya. Jadi, nah udah berjalannya waktu gitu. Kelas 7 ke kelas 8 ya. Jadi sempat mau pindah ya. Sempat mau pindah nih. Jadi Imam ini sempat mau pindah kalau nggak salah di peralihan kelas 7 ke kelas 8 ya. Betul ya. Jadi pas naik ke kelas 8 itu mau pindah. Pas dan ini kejadian gitu. Jadi bukan hanya mau pindah, tapi ini udah fix pindah gitu. Dan belum fix pindah, tapi mengalami pindah, artinya melalui masa uji coba ya. Betul. Berapa lama waktu itu masa uji cobanya? 2 minggu. 2 minggu ya? 2 minggu, hanya 2 minggu. Full 2 minggu itu? Full 2 minggu. Nah, waktu bisa ceritakan nggak awalnya kenapa pengen pindah dulu? Dulu pengen pindah tuh karena menganggap ya sekolah lain itu aturannya lebih gampang. Lebih mudah untuk ya saya lakuin lah gitu. Jadi dulu gitu. Karena ngerasa di sini ketat gitu. Betul. Nah kalau bilang ke orang tuanya apa pengen pindah?
gitu juga atau? Iya, udah agak mau, udah pengen pindah gitu. Alasannya ditanya nggak sama orang tua kenapa pengen pindah gitu? Ya kalau saya mah pengen pindah bilang udah nggak pengen di sini, aturannya banyak, udah. Udah ya gitu dah, aja. gitu. Oke, jadi pas itu nyari sekolah. Betul. Dapat yang di sana lah ya, di ujung Berung ya. Betul. Ya. 2 minggu. Nah, sekarang tadi udah ngerasa di sekolah lain mah mungkin lebih bebas aturannya gitu ya. Nah, pas udah ke sana nih, hari-hari pertama gimana tuh? Nah, hari-hari pertama itu sih ya seminggu pertama lah. Masa untuk ya kita beradaptasi. Dari situ ngerasa udah pengen balik lagi aja ke Naswa. Kenapa? Yang pertama itu aturan pasti lebih banyak. Lebih ketat. Wah, pokoknya nyampe ke sana itu yang namanya pengen istirahat aja udah nggak bisa, susah. Beda kayak Naswa kan. Nah, seperti itu. Jadi ternyata pas datang ke sana lebih ketat gitu ya. Betul, ya jadinya lebih ketat. Nah, di sana nangisnya lebih nangis nggak? Iya, nangis. Nangis juga. Dulu ya. Nangisnya kenapa tuh? Apakah nyesel atau kenapa nangisnya? Nangisnya hampir tiap hari. Kalau sampai tiap hari dihitung enggak juga sih. Ya paling kadang pengen ngerasa sedih, nangis gitu. Lagi sendiri nangis. Gitu. Tapi intinya pengen balik lagi ke sini lah gitu ya. Betul. Jadi nyesel ya. Nyesel. Akhirnya di situ nelpon ke orang tua atau gimana. Jadi kembali lagi ke sini ya gitu. Nah, pas udah kembali lagi ke sini gimana? Apakah merasa plong gitu udah menemukan atau gimana? Ya pas dulu pindah lagi ke sini, set. Ya. Seneng. Akhirnya apa ya maksudnya? Ya udahlah, mengikuti di sini aja di Naswa. Karena udah pengalaman aturan di sekolah lain itu lebih ketat, lebih banyak itu. Jadi ya udahlah, sini segini mah bisalah gitu. Jadi memang kita mah yang namanya manusia itu nggak bisa lepas dari aturan ya, ternyata. Di mana-mana pasti ada aturan ya gitu. Nah, pas kesini kan itu temennya juga pindah kan ya dulu ya, sempet pindah juga. Nah, itu kira-kira menambah keyakinan untuk pindah atau malah nggak awalnya gitu ya? Tahu nggak temennya pindah gitu? Dulu tuh nggak tahu. Pas dari pindah selesai masa uji coba ke sini, belum tahu juga itu mau pindah temennya. Belum tahu itu. Nah, jadi pas ternyata pindah temennya, nyesel juga pindah ke sini. Sempat nyesel dihitung, iya. Alah, kenapa ini teman pindah, aku masuk lagi sini, nah gitu. Kenapa nggak bareng lagi lah gitu. Oh iya, jadi awalnya sempat nyesel lagi ya. Nah, terus setelah itu pernah menemukan rasa nyaman nggak pas gini kan enak nih pesantren teh gitu ya. Jadi untuk ngerasain kayak gitu kerasa banget saat dari kelas 7 itu pernah merasakan ya. Akhirnya mikir aduh banyak aturan, akhirnya keluar pindah masuk lagi ke sini kelas 8 itu ngerasain lagi pesantren. Udahlah enakan di pesantren. Sempet kan waktu itu mah jadwal perpulangan, jadwal penjengukan sampai nggak pulang atau nggak dijenguk sama orang tua gitu. Jadi mending di sini aja lah udah. Sempat kayak gitu ya. Sempat kayak gitu. Nah, apalagi pas punya adik kelas mungkin ya lebih ini lagi karena dulu di masjid ini cuma berlimanya, sama Pak Pajar, sama Pak Acip, yang akhwat sama Bu Sani. Dulu mah akhwatnya cuma berdua. Pas angkatan pertama nih, jadi di masjid bawah tuh sepi banget. Jadi pas maghrib terutama ya udah krik 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 krik, makan juga krik 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 krik, banyak yang kriknya ya. Kalau sekarang masya Allah sudah rame. Alhamdulillah. Jadi dulu sempet sampai berlima aja gitu ya. Itu yang akhwat yang kasih berdua aja udah dua. Alhamdulillah pas akhir-akhir jadi bertiga ya. Nah, terus Imam pernah merasakan nyaman dan
dulu juga sempat bahwa Imam itu adalah salah satu siswa yang bahasanya diandalkan ya di sekolah karena wah bisa bantu ini, bisa bantu itu dan lain sebagainya. Tiba-tiba di 3 bulan terakhir sakit ya. Iya. 3 bulan mau lulus nih, 3 bulan mau lulus sakit, dan dari situ mulai lagi gejolak yang kelas 1 itu pengen pindah. Nah, kira-kira ceritanya gimana sih? Cerita sebenarnya tuh gimana, kenapa bisa terjadi lagi gitu? Ya, pertama-tama itu waktu itu teh 3 hari berturut-turut mimpiin orang tua sakit. Di sini? Iya, waktu di sini tuh. Mimpi 3 hari. Orang tua siapa? Orang tua itu. Imam, si orang tua yang lain. Terus? Orang tua mimpi sakit. Sakitnya tuh ya udah sampai dirawat di rumah sakit itu udah. Aduh, udahlah. Ya waktu itu akhirnya pengen udah aja lah nemenin orang tua di rumah. Nah, dari situlah gejolak lagi kelas 7 gitu. Yang mulai terjadi lagi gitu. Terjadi lagi, iya. Dan terjadi lagi. Noah. Ini bukan Noah mah anaknya BCL ya. Itu berarti memang awalnya tuh berawal dari mimpi ya. Mimpi. Awas nih, hati-hati yang ngimpi nih. Ini harus belajar nih ya. Bahwa bisa jadi mimpi itu datangnya dari setan. Karena kan ini lagi mungkin asik-asiknya ya di sekolah gitu, di pesantren tuh lagi asik-asiknya, apalagi 3 bulan mau lulus tuh. Nah, kemudian setelah itu nggak bisa diapa-apain lagi ya, udah dirayu sama orang tua, tetap akhirnya sekarang mah fix pindah ya ke salah satu sekolah di Bandung. Ini mah benar-benar pindah, nggak yang bukan yang asrama ya, bukan yang boarding ya. Nah, setelah itu apakah Imam merasa malah lebih tenang, atau perasaan apa yang lebih dominan muncul? Apa nyesel atau seperti apa gitu? Di saat waktu pertama pindah itu masih kelas 9, ngerasainnya ya udahlah temenin orang tua, tapi di beberapa hari sekolah itu ngerasain guru-gurunya nggak nyambung sama kitanya. Teman-teman nggak ada yang ini, kurang lah gitu dengan dulu sekolah di Naswa ini gitu. Berbeda. Jadi ngerasa beda lah di beberapa hari. Betul. Awal ya. Dan kira-kira yang Imam merasakan setelah itu tuh apakah lebih ya nyesel gitu ya? Jadi nyesel ya? Iya. Nyesel banget. Sempat dulu buat status juga kan, Imam tuh buat status di WA, dan sempat Pak Fajar juga baca mengungkapkan kejujurannya lah, artinya nyesel melakukan langkah itu gitu, langkah pindah yang padahal kalaupun sabar cuma bentar lagi ya. Betul, iya itu. Suka mikir, ayeuna sok mikir gitu tuh. Ya, sampai sekarang mikirin, aduh nyesal. Dulu kenapa harus pindah? Nyesal, karena pasti nyesal itu di akhir. Ya, kalau di awal mah namanya bukan penyesalan, tapi pendaftaran kalau di awal mah ya. Iya kan? Kalau di akhir mah penyesalan, kalau di awal namanya pendaftaran ya. Sampai sekarang ya begitu. Itu yang paling disesali itu kenapa sih nyeselnya tuh? Kenapa? Ya karena nyesel itu karena ya dari teman-teman yang emang waktu ngelihat yang bareng-bareng ke gunung, main terus kemana gitu bareng-bareng terus. Dan pas saat camping itu di Gunung Putri, pas Pak Fajar ini coba ini, di situ benar-benar nyesal. Netesin air mata benar, kangen bareng-bareng lagi. Masya Allah. Itu ya Masya Allah. Itulah ukhuwah ya, itulah ukhuwah, bahwa jangan pernah melewatkan masa-masa indah ini begitu, karena nanti pasti akan ada perasaan kita ingin kembali lagi ke sini gitu. Itu salah satu hikmahnya ya, makanya manfaatkan sebesar mungkin kebersamaan ini begitu ya. Nah, itu mah udah
masa lalu ya, artinya Imam juga sudah belajar, sudah mengakui itu semua, sudah menyesali itu semua. Insya Allah belajar untuk nanti Imam juga menikah, punya anak, bisa belajar dari sini. Begitu juga untuk teman-teman yang lainnya. Nah sekarang momen yang paling berkesan, yang paling diingat ketika sekolah di Nasyo itu apa? Momen ya, waktu acara sekolah. Ya, acara sekolah itu yang yang paling diingat banget itu. Waktu main ke Bogor. Ke Megamendung itu ya. Megamendung ya, betul ya. Bulau. Itu paling diingat betul, ya, ke Curug Cibulau ya, Cibulau. Ya. Itu yang paling diingat. Seseorang mah jangan ya, seseorang yang paling diingat. Nasihat guru yang paling diingat apa kira-kira? Nasihat guru yang paling diingat, jangan pernah lupakan kenangan-kenangan indah, karena disitulah kita bisa belajar kembali. Itu yang paling diingat ya, kata-katanya itu. Masya Allah. Nah, kemudian apa lagi ya? Ada yang mau ditanyain nggak dari teman-teman pertanyaannya? Ada yang mau ditanyain? Penasaran? Abaib mau nanya apa Ib? Maksudnya suka main sama siapa gitu? Ya, bukan suka ini ya, suka sama siapa. Maksudnya itu suka main sama siapa gitu. Ya, suka main sama siapa? Ya dulu main paling sering itu yang paling ya nyambung lah gitu ya dalam main apa. Itu dulu sama Anail. Anail pasti ya ada beberapa orang yang kenal gitu. Sama Anail. Itu sama Anail ya, Abaim sama Anail. Nah, itu mungkin ya teman-teman, karena nanti setelah ini insya Allah Imam juga nanti menemani kita di sini bersama bareng-bareng insya Allah di sini ya, di camping di kesempatan kali ini. Terakhir mungkin pesan buat adik-adik kelasnya nih dari Imam, boleh 1, boleh 2, maksimal 3 lah ya, jangan 100 mau kebanyakan. Ya, untuk pesan, kalau emang kalian kangen kepada orang tua, kepada keluarga, sabar aja dulu. Jangan sampai melakukan hal-hal yang emang bisa merugikan diri sendiri. Contoh kabur atau apa, itu jangan sampai dilakukan. Walaupun sekangen apapun itu, lebih baik ditangisi daripada melakukan kesalahan atau dapat merugikan diri sendiri. Ya. Terus jadi ini kannya kalau ini menangis ya cukup lah gitu. Cukup nangis, udah ya. lepasin aja dalam tangisan gitu. Apapun ntar juga ya kalau udah diluapin ya dengan cara nangis atau misalkan dengan teriak kita bisa lebih tenang. Ya udah lakuin itu. Asal jangan merugikan diri sendiri. Ya. Ada lagi ya pesannya? Ya kalau misalkan lagi di sini kita ikut-ikutin aja dulu. Suka ataupun nggak suka, ikutin. Lambat laun aturan itu akan disukain. Jadi kita senangin aja dulu itu aturan. Lambat laun kita sendiri akan bisa ngerasain, oh aturan ini yang aku suka, aturan ini yang aku suka, seperti itu. Walau dulu mah sempat juga ya, berarti pas dihukum kesel gitu ya. Dulu pernah dihukum kesel. Berarti pas udah keluar mah itu baru kerasa nih. Iya, oh betul, ya. Ternyata Pernah di sini. Nah kira-kira satu lagi nih, lupa pertanyaan Pak Fajar. Bekal apa atau yang sampai ke bawah sampai Imam sekarang aktif di mana? Sekarang aktif di dunia relawan, Pak. Di relawan. Iya.
bukan relawati ya. Relawati mah perempuan. Di relawan, Imam tuh aktif di dunia relawan. Kira-kira bekal dari selama sekolah di Nashwa itu, bekal yang paling menempel di Imam itu apa sih? Maksudnya bekal itu skill yang didapatkan di sini sehingga terbawa ke di yang lain itu apa? Jadi yang pertama itu tampil di depan. Kayak gini gitu ya? Ya kayak gini ya. Jadinya kepake gitu. Buat jadi narasumber di beberapa ini gitu Kak. Diminta. Udah, ayo. Terus apa ya? Bisa tampil di depan. Itu ngomong ke orang lain bisa lebih sopan. Tahu sopan santun. Dan orang lain pun bisa menghargai itu. Bisa merasakan Bisa gitu. merasakan karena kita bisa sopan santun itu. Oh, jadi itu Terasa, belajar itu. di sini tuh. Belajar ya, di sini, betul. Sopan santun itu. Ada lagi? Santun itu. Yang paling terasa berarti 2 itu ya? Yang paling terasa itu sebenarnya banyak gitu. Banyak, Masya Allah. Ya, itu paling teman-teman. Alhamdulillah kita bisa belajar dari pengalamannya Imam ya, bahwa itulah gejolak ketika kita sekolah, khususnya di sekolah yang berasrama. Oleh karenanya tadi berawal dari niat pertama itu, kenapa penting harus karena Allah dan Rasulnya? Karena tadi setan itu datang ke mimpi kita bahkan gak sekali 2 kali, 3 kali meyakinkan. Ya, alasannya bagus kan, karena orang tua gitu. Cuman kan ternyata itu tuh setan yang menggoda agar supaya goyah juga akhirnya begitu. Nah, itu teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa belajar, jangan sampai menyesal di suatu hari nanti. Manfaatkan kebersamaan ini dengan baik, karena suatu saat nanti kita akan merindukan dan menginginkan kita kembali ke waktu saat ini. Itu saja mungkin kegiatan atau segmen hari ini, sore ini, di belajar dari pengalaman. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bilang apa ke Imam? Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nanti Imam juga kalau punya ilmu apa di sini terkait keterampilan hidup dan lain sebagainya yang didapat selama jadi relawan, boleh ya nanti apa yang misalkan, ini salah nih, bukan kayak gini ya, kasih tahu aja ke Pak Guru atau Bu Guru ya. Oke, setelah ini tolong dimatikan dulu.